Aduh. Iki sok jeneng ngapa to Bang Mas? Ketemu lah aduh. Iki lho. Piye. Aku ki dalam berita kuwi maca berita kuwi saya suwe kok mumet. Muter-muter? Yo iki masalah ki nggone bangsane awake dhewe kok tambah suwe kok tambah akeh karo yo tambah ruwet ngono lho. Kok kabel berber. Wis ora karo-karuan kae. Aku yo ono kriminalitas, terus ono inflasi, terus ono kae apa pelecehan seksual yo ono. Lah apa seksual dipeleceh? nambung ngono ku lho sampai saiki ora berber niku piye terus? Iki maneh. Utang 7.000. Korupsine yo gede. Nah piye terusan? Lah mangkane ku ya aku ki berita iki kok suwe tambah suwe iki saya akeh masalah ngono. Berarti ngene, gampang berita garai mumet. Wartawane kon prei leren gak usah nulis berita. Wis selesai. Lah ya tekan Mas iki berita lah memberikan kita informasi. Maksudnya sing garai mumet iku beritane apa isi beritane? Atau menyalahkan berita? Isine. Isine ki akeh tenan lho. Mulai saka korupsi ki mau ya toh. Korupsi di Malaysia di penjara. Oh akeh iki. Iki mulai saka wong iki lak ya wong-wonge dhewe ngono lho, bangsane awake. Ora terus wong iso. Ora aja kaya ora bangsaku. Ayo aja. Bangsaku ku wong jujur-jujur. Ngawur iku sing nulis. Ora ngawur ya ora kaya ngono to ya. Lah iku berita itu teko ngendi to? Wes kabeh. Kabeh. Saben ana klunting ora WhatsApp sing tak delok. Apa? Sing tak waca berita. Mangkane timbangane kunting ngalu ndelok klanting. Kayak ngono. Wes ora iso iku Kang Mas, ora iso bayangke wae. Nah, ora iso. Wah, Mas yo ndelok hiburan iki. Aku pun koyo ngene lho Kang Mas. Saya ngene mengko ning masa depan iki bangsa iki kaya ngopo. Agustus 77 tahun lah awake merdeka. Menurut sampean sing perlu dilakukan apa? Aku ngono ki keingat karo sing jasa-jasa para pahlawan biyen. Keren. Luar biasa. Wajib itu. Biyen kae iki ora tau kok aku maca berita pahlawan korupsi ora ono kan. Ora ono. Duit ora ono kok korupsi. Iya, Berita yang berulang ono to ya mestine ya ono. Berita ada Tapi mereka kan berjuang untuk negeri ini. Ya toh, membangun negeri ini. Sampai titik darah penghabisan materi, nyawa. Tapi ini Pripun mo? apa sing diomongke iki mau sudah barang tentu kabeh mau masalah nasional. Nggih. Sehingga persoalan nasional ini, maka solusi yang pertama kali harus kita miliki adalah membangun semangat nasionalisme kembali. Membangun nasionalisme kembali, semangat nasionalisme kembali. Sudah barang tentu kalau membangun nasionalisme, kita perlu semua aktivitas itu mengarah kepada konsep bagaimana membangun kembali nasionalisme yang sekarang ini kita pandang sangat perlu untuk ditingkatkan, sangat perlu untuk disikapi oleh seluruh masyarakat dalam skala lapisan, termasuk yang paling utama dalam rangka berkelanjutan adalah generasi muda, generasi milenial. Bagaimana generasi milenial itu mencintai negaranya. Nah, mencintai negara ini sudah barang tentu dengan berbagai macam konsekuensi logis. Sehingga kalau berbagai macam konsekuensi logis, maka semua jajaran, semua selahurda itu harus turut serta bersama-sama. Nah, ini dibutuhkan keputusan politik para penyelenggara pemerintahan, tidak bisa tidak. Mangkir Oke. Kalau kuatose niku ngeten. Jangan-jangan mulai saka nduran kae ya to. Nganti sak ngisor saiki generasi saiki ora ngerti mo. Nasionalisme. Nek kalau dulu itu wah aku
nasionalisme memperebutkan kemerdekaan bangsa iki kan. Pengen ngerti nasionalisme itu apa? Apa? Omah iku ono. Apa nasi? TV nasional. Oh. Saiki wis ora ono kae. Ono kan ono. Isih ta? TV nasional. Isih diproduksi. Masih. Oh, lah iku. Nasionalnya produksi, ismenya yang Tidak. Nah, Iki sing ngerti, Nasional sing ngerti. Enggak. Nasionalisme itu Begini, apa? jadi kalau kita lihat pemahaman kita harus batasi pemahaman nasionalisme itu adalah sebuah paham, Nggih. sebuah ajaran gitu loh. Ajaran. Untuk mencintai bangsa dan negara, bangsa dan negaranya sendiri, yang dimana kita ketahui bahwa kalau berbicara tentang negara itu harus menyakup tentang rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, pemerintahan dan pengakuan internasional. Ini yang paling pokok harus kita hayati, kita pahami, kita bicarakan bersama-sama, sehingga kita bisa melihat bahwa kesadaran anggota dalam suatu bangsa, kesadaran rakyat dalam suatu bangsa itu secara potensial dan aktual bersama-sama mempertahankan dan mengabadikan identitas. Itu pekerjaan yang sangat sulit. Mengabadikan identitas itu sangat sulit, dan itu butuh kejabaran bersama, butuh semangat. Nah, semangat itu ayo kita bersama-sama sikapi dalam suasana malam hari. Siap, monggo Mas. Nah, kalau kita ini menyadari nasionalisme sangat penting dan saya yakin masih ada. Tapi ada oknum-oknum yang masih berwatak kolonial. Gitu. Jadi kalau memang seperti itu, kita tidak bisa memungkiri bahwa sisa-sisa kolonialisme dan imperialisme ini masih melekat. Oh. Jadi dari sekian tahun dan sekian ratus tahun, walaupun pada saat itu belum bernama Indonesia, tetapi kumpulan daripada masyarakat yang sekarang menyatukan diri menjadi satu kesatuan bagi masyarakat Indonesia itu mengalami degradasi pemikiran dengan politik divide et impera, dengan melalui politik etis itu terbangun sebuah karakter. Nah, karakter ini yang terbawa sampai hari ini, sebagaimana tadi beliau sampaikan, koloni sampai saat ini masih nampak jelas. Benalu. Ini penyebabnya apa? Kan udah sekian ratus tahun. Kok masih Wonten sekarang? gitu. Karena kehebatan menanamkan sebuah isme. Jadi sudah tidak mau diajak bubut-bubut suket kerja bakti, mencintai negerinya, berangkat dari tantangan sampai menjadi mandiri itu sudah tidak mau. Mintanya adalah instan. Cara-cara instan inilah membuat para pengambil keputusan, kita tidak bisa memungkiri para pemimpin kadang-kala melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati rakyatnya. Nah, bagaimana ini? Ayo, sekali lagi ayo, yang kita tampilkan orang-orang muda harus punya peran penting. Jangan kok kita yang sudah tua. Yang tua memberikan ur sembur. Jadi memberikan satu dorongan, memberikan satu dorongan pemikiran, pemahaman bahwa ini semua adalah demi kepentingan nasional. Nah, kepentingan nasional itu adalah tidak lepas dengan tujuan nasionalisme itu sendiri. Sebagaimana Menteri Pan-RB mengatakan bahwa tujuan daripada itu mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan, tentu kepada landasan formalnya konstitusi kita punya. Wonten hukumnya. Nah, desa mawa cara, negara mawa tata. Ini yang paling penting. Nah, kesadaran ini dimiliki enggak? Apalagi pada sekarang suasana ini era milenial, kemajuan teknologi digital membuat degradasi budaya, penetrasi budaya masuk dengan begitu saja gampangnya. Ini cukup berpengaruh dengan sikap dan perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan janji nasionalnya, kesepakatan nasionalnya, mewujudkan janji nasional secara utuh sebagaimana tertuang di dalam pembukaan hukum dasar kita. Ini loh. Nah, acara tadi sepertinya sudah diadopsi di Tuban. Desa mawa cara, terus negara mawa tata. Bangun desa nata kutha. Oleh sebab itu harapan kita hanya jangan menjadi tataran konsep, jangan hanya menjadi tataran konsep. Sudah Implementasinya bagaimana?
Jangan menjadi tataran konsep, hanya tataran konsep siapapun akan bisa kalah. Ya. Nah inilah tugas kita, tugas pendidik, tugas tokoh masyarakat, tugas memimpin dalam mengambil keputusan politik yang orientasinya mesti harus kesejahteraan rakyat. Pemerataan kebijakan-kebijakan itu harus dapat dirasakan oleh rakyatnya. Oke. Nah, mau apa? Niki kalau tangklet mau nggih. Tangklet tetaken. Taken. Desa mawa cara, negara mawa tata. Lah niki masalahe mau sak niki kula ningali niki teng berita. Lho, carane dhewe-dhewe, natane dhewe-dhewe. Lah niki pengine dhewe-dhewe, kelompoke dhewe. Akhire sugih-sugih dhewe. Terus Loro-loro dhewe. Lah Hukum dihukum dhewe. tapi nyate. 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 Ya, biasanya ngono. Lah niki pripun mau ngoten lho. Lah kan terus ing ngarsa Suntulojo. Lah kalau elitnya sendiri seperti itu, bagaimana rakyat bisa mencintai nasionalismenya? Saya pikir itu semua sudah bisa mencari jawaban. Anda pun akan sudah mendapatkan jawaban. Tetapi paparan tentang jawaban inilah yang ayo kita bersama-sama kaji. Kita bersama-sama ketahui bahwa kita melihat realitas yang ada tidak bisa kita pungkiri. Jangan hati kita gelo, gitu loh. Mangkel. Ya mangkel. Tapi kita bukan berarti kemersik-resik, tidak. Manusia itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Akan tetapi nek kebajutan, iya toh, kadok wani, iya toh, sehingga menterlantarkan kepentingan negara, ya, dan mengedepankan kepentingan pribadi itu pun tidak akan kita inginkan. Apa kok? Wis jenenge bajingan. Nah, Bajingan tuh ngiteri sapi. Saiki aku arep takon maneh. Ojo kate misui bajingan. Iki mau kan rasa-rasane Romo ki kaya Udoroso. kowe iki kudu dadi wong sabar ngono. Lah yo piye carane sabar yo to? Jane bangsane awake dhewe niki mau. Niku tiange niku jane kados napa to, Mo? sudahkah? Nggih. Ini terpulang kepada pemimpin loh. Terpulang kepada pemimpin. Sudahkah pemimpin-pemimpin itu dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan konstitusi yang ada? Misalnya tugasnya apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Wes bro, misalnya satu contoh. Sudah. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Wes bro, kan begitu tuh. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Wes bro. Hampir. Dan yang keempat, dalam rangka pengakuan internasional, itu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan kalau di kita punya negeri Sudah. dengan politik non lain. Sudah. Itu kemarin sudah. Ya kebetulan Pak Jokowi kan ke Ukraina. Iya, ke Ukraina Rusia buat mendamaikan. Terlepas daripada beli gandum. Ya terlepas dipelintir ya kedatangan mereka ke sana, dipelintir oleh pihak-pihak yang tidak menyukai dan atau mungkin mengkritisi secara berkelebihan, monggo. Tetapi ini adalah satu bentuk eksistensi pemimpin negeri dalam rangka turut serta menciptakan perdamaian Dan tertiban. Maksudku gitu. Presiden pertama Asia yang ke sana. Dan itu pengamanannya luar biasa loh. Naik kereta 12 jam ya kalau tidak salah. Loh, dari Jakarta naik kereta. Loh. Pasti kereta pesawat. Pesawat. Sampai jangan bayangin diri sampai nggak berani naik apa-apa. Kan biasanya mbok menawa becak ngono becak itu pesawat. Becak itu Pak Dekarwo. Ambil kacang atom. Kopi. Ya monggo lah. Ini yang paling penting. Jadi saudara-saudaraku semua harus memahami ini. Kita pulangkan pada pemimpin, kepada keputusan politik yang mereka bangun. Bagaimana kepentingan politik, keputusan politik, keinginan politik itu bertumpu kepada upaya melindungi segenap bangsa. Ada yang 4 poin tadi. Yang pertama, Iki melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Sudah dilakukan. Nah, Melindungi kemarin ada kasus besar itu. Iya. Kan dilindungi. Serempatan itu. Ya memang betul. Ya memang betul kan segenap bangsa dan juga ikut termasuk bangsanya. Makanya ganjil ini berapa orang ini Pak? Iya. Ganjil. Yang masuk segenap. Iya, karena nggak genap itu tadi. Nggak genap. Nah, seganjil. Aku malah kaya melindungi ki saya tambah peteng.
Lah kalau yang memajukan kesejahteraan umum, sudah. contoh nih. Ono wong dodolan. Tindir ngarepe. Apa juga ngono ya? Iya. Lebih ngaco. Negara itu kan tidak boleh jualan, apalagi BUMN. Tidak boleh bisnis. Ini malah bisnis. Kan majukan berarti. Ya maju. Ya rakyat jualan pertelet. Tunda terus lah iya makanya subsidinya dihilangi. Begini, jadi kalau bicara tentang BUMN ini kita harus sepakat mengatakan bahwa 3 pelaku ekonomi di Indonesia itu ada 3. Kira swasta, koperasi, dan BUMN. Ini jadi tekankan kebijakan politik. Cuman persoalannya sekarang dominasinya, pemerataannya ini membuat kita semua menjadi semakin rancu melihatnya. Iki sing ditugasku, di kewenanganku menjadi semu. Jadi duit itu disebar ke rakyat, habis itu digayuk lagi, diroyok lagi gitu loh, dijaring lagi duit itu. Tapi itu tulan ngomong, SPBU murah marik. Kan duitnya buku mana? Iya. Ayo piye? Ayo coba. Piye. Oleh mulenger-mulenger lho. Lah iya piye? Kita tambah lenger-lenger. Oleh mulenger-mulenger. Terus yang lanjut tadi kedua apa ketiga? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah. Koruptor itu cerdas. Cara gak konangan itu cerdas. Nah rata-rata koruptor itu kan berdasi, punya titel, punya pangkat, punya jabatan, kurang apa? Kadang-kadang kuliah dibiayai negara, mari ngono korupsi duit negara. Itu duit negara. Kalau saya katakan berbicara tentang korupsi itu berbicara tentang kemauan dan kesempatan. Peluang. Ya, kemauan dan kesempatan, peluang. Ini kembali ke mana? Ke karakter kan? Jati diri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita sarankan kepada negara? Nation and character building harus mutlak dilaksanakan dalam segala bentuk dan implementasinya. Itu kalau saya katakan yang harus kita lakukan adalah hancurkan. Nah, soal hancurkan tidak ini kan revolusi ya. Revolusi itu kan harus mendasar. Ya mendasar, membangun kembali juga sebuah keharusan. Jadi kalau yang pelan-pelan lewat pembusukan, lewat pelapukan kan begitu. Tapi kalau ini revolusi itu struktural mendasar. Perubahan struktural mendasar cukup memakan biaya ekonomi yang cukup besar. Tadi malam bahkan sampai ke nyawa. Jadi ingat ngobrol di Mahkamah Agung. Ribun Mahkamah siapa? Di Mahkamah siapa? Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bukan makom. Mahkamah Agung. Iya. Itu nama sebuah kawasan pondok. Pondok tua, pondok apa namanya? Sudah Asomatia. Bahwasanya kalau rakyat ini sudah tidak percaya pada pemimpin, maka yang terjadi adalah revolusi. Yang dibutuhkan adalah revolusi. Revolusi adalah jawabannya. Tapi begini, Kita tuh ini revolusi. Aku mau tanya itu dulu. Bagaimana caranya supaya rakyat percaya lagi? Udah ternyata revolusi. Gampang. Bikin rakyat percaya itu gampang. Kasih duit percaya. Mangko nek revolusi kaya mbiyen-mbiyen kae maneh. Ono korbane. Sudah ada korbannya kok. Ya ora kok ngono to. Bedil-bedilan itu kan korban itu. Kan sing dibutuhke Romo wau ngendikane Romo. Perlu ono ketegasan. Nah ketegasan kuwi lek saka hukum to. Nah ya wis. Hukum kuwi ditegakno sing lurus kenceng. Nah mengko ora usah revolusi. iki kok beliaunya ini dheweke iki mangko lagi penegak hukum dhewe nyonto iki. Lah kok dicolong ya dicolong. Enggak. Mau. Piye. Nah terus rakyat iki seharusnya sing dicontoh ki sapa? Penegake kaya ngono. Nah terus rakyat iki nyontoh sapa? Ya ora usah nyontoh. Nah terus sing digawe kiblat Ya kudune lah Mekah kono lah. Ya kita kembali lah, kiblatnya adalah hukum dasar. Kiblatnya adalah filsafat negara. Dasar kita punya negara itu dasar kita. Jadi ke sana. Kita kembali meresapi nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kita meresapi bagaimana kristalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa yang saat ini sedang lemah kelihatannya. Ya. Ya, itu harus
atau mungkin Anda lebih ekstrim sangat lemah. Karena apa? Itu tadi dari sekian episode daripada perkembangan zaman itu para pemimpin belum begitu bisa menikmati apa cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Wonten mau kalau ingat selain nasionalisme, para pahlawan rumiyin niku wonten rasa patriotis. Iya, terus maksudmu piye? Lah, sakniki niki kan berarti tidak ada kecintaan terhadap nasionalisme itu karena rasa patriotismenya itu hilang. Terus piye? Hilang. Nah, niki pripun mo? Patriotisme ini ben dibakar malih pripun? Malah sekarang banyak tulang punggung. Nggih, menurut kula ngoten. Sedurunge kita ngomong tentang itu patriotisme, apa itu sajane patriotisme? Lah ini Kan begitu. Patriotisme itu semangat gitu loh. Semangat ya, mencintai tanah airnya. La patria, cinta tanah airnya, ya, bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan untuk kemakmuran tanah airnya. Larinya kemana itu? Sehingga negara itu harus dibela. Muncullah konsep bela negara, kan begitu. Sehingga bela negara itu juga merupakan sikap dan perilaku warga negara dengan tujuan mampu berperan aktif di dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara atas dasar rasa cinta tanah air. Tidak mesti harus jadi TNI, Mas. Oh iya, tidak harus. Oh jadi tukang becakon itu juga pelaku ekonomi loh. Bisa ya. Jangan dikira. Jadi sudah terjadi kok itu. Nah, Cinta terhadap tanah air sampai harga dirinya hilang. Kan cintanya kepada tanah air luar biasa. Harga dirinya digadekan. Sampai kugadekan cinta. contohnya apa kan? Contohnya itu loh lagu dibongkar itu loh. Kalau cinta sudah dibuang lah. Cinta dengan harap keadilan akan datang. Terus gurune Bukan. Iya. Lah rasa patriotisme mulai dari generasi dulu sampai sekarang pasti berbeda. Iya. Lah kedae pripun niki? Sesuai dengan konteks yang ada. Bahwa patriotisme, patriotisme itu adalah cinta tanah air. Intinya kepada semangat rela berkorban, mencintai wilayahnya, berbagai cara dan bentuk sesuai dengan kemampuan dan profesi yang dia miliki. Yang penting aku cinta tanah air dulu. Bagaimana aku mencintai tanah airku? Paling tidak contoh kecil aja. Contoh kecil, mencintai tanah air, upacara 17 Agustusan loh, upacara hari kepahlawanan. Itu sekarang penghayatannya juga kurang bisa di. Iki sapa wingi sing melu iki? Ayo. Nyoteng. Ini satu contoh konkret. Tadi kalau saya ngambil pelajaran adalah mencintai tanah air dan wilayah. Orang yang berhenti loh, tanah dan air ya. Ya, sudah terjadi. Rela berkorban demi mencintai tanah air. Mencintai tanah air dan wilayahnya sudah jelas. Tapi berkorbannya adalah mengorbankan orang lain. Bukan diri sendiri. Kadang-kadang tetap kita kembalikan pada persoalan dan konteks awal kita bicara tadi. Kita bicara pada suasana malam hari ini ning begandring ini bahas tentang kuwi. Ya apa caranya? Dan itu peran kita. Peran lembaga-lembaga di luar pemerintahan mengkritisi, memberikan sambang pikir kepada semua pihak yang mau menerima pemikiran kita agar supaya apa yang kita mau ini betul-betul didengar dan dilaksanakan. Ya kalau nggak mau menerima berarti goblok. Itulah. Ini pernyataan-pernyataan seperti itulah, pernyataan agak sedikit sudah milir melihat sebuah negara. Tetapi tidak. Ini semua berangkat daripada rasa cinta tanah air. Karena kita merasa sebagai bangsa Indonesia punya tanggung jawab untuk bicara di semua pihak. Kan begitu? Ya. Bicara di dalam semua lini. Bicara dalam semua arena. Termasuk arena pada malam hari ini di dalam begandri. Kita ngomong apa anane. Dengan catatan bahwa ngomong apa anane nih gitu, tetap nganggo paugeran. Paugeran apa? Rasa cinta kasih kita kepada kita punya negeri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah diubah beberapa kali. Amandemennya itu karena ada kepentingan ada mensikapinya silakan. Amandemen itu apa sih? Yang sokongan. Perubahan.
maka harus demeni. Seneng. Ya, senengi. Saking senengi gitu. Ben aman. Iki informasi. Oke, piye? Menurut survei, Iki. anak muda Indonesia melihat beberapa permasalahan nasional. Yang pertama terkait dengan kemiskinan, itu yang pertama. Yang kedua korupsi. Iki orang muda ya? Anak muda. Oke. Terus kemudian pendidikan, lingkungan, kerusakan alam, kriminalitas, dan keamanan. Itu yang paling Tinggi. paling tinggi. Jadi yang pertama kemiskinan. Oke. Di dalamnya nggak ada yang tidak peduli itu, nggak ada tulisannya. Nggak ada tulisan yang tidak peduli itu ada. Ada? Oh, nggak ada. Semuanya peduli. Kalau saya mengatakan ini semua, Yeah. terlepas daripada segi positifnya, bahwa era teknologi digital membawa dampak yang cukup besar terhadap apa yang Anda omongin tadi, sehingga lupakan itu semua. Apa mana kok mikir resesi juga? Anak sebenarnya aku nyekel, iki mau kanggo handphone kanggo, iki mau kanggo apa? Seneng apa chip. Sama aplikasi yang joget-joget itu. Satu contoh seperti itulah. Kita tahu bersama bahwa teknologi digital ini tidak pasti harus masuk dan masuk. Betul, Romo. Ya, tapi ini adalah salah satu bentuk daripada sebuah kolonialisme dalam bentuk baru. Ya, betul. Yang pertama dominasi politik telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia punya jati diri dengan politik non-blok, tidak bisa lepas dengan dunia lain. Ya, dominasi politik, eksploitasi ekonomi jelas bahwa pelaku ekonomi kita tidak bisa mandiri dengan baik. Pasti ada ketergantungan dan bahkan dibikin kondisi saling ketergantungan itu ideal, tapi nyatanya belum bisa. Dan yang ketiga paling urgen dan penting adalah penetrasi budaya. Ini cepat sekali dirasakan oleh orang muda, termasuk dalam akhirnya berdampak kepada perilaku. Saya ini bocah anak canom teman dikongkon wong tuane bantah kok. Padahal wong tuane sing badani uripe, sing mangani. Bantah kok. Lah, Romo. Ini salah satu bentuk degradasi pemahaman budaya. Benar. Artinya nopo itu nggak masuk negara guru menang wae to mau. Enggak, pejabatnya tuh lagi bermain drama. Oh lah. Kapan main, Mbak? Lah kuwi maneh. Sembayari rakyat. Lah kudune piye iki? Kudune piye negara? Berarti gini. Berarti ngene Negeri itu kan diadakan pelatihan, pendidikan secara ala-ala militer, nasionalisme negara. Apakah di Indonesia harus seperti itu juga? Loh, kalau itu kan kewajiban. Apabila dalam suasana mendesak dan negara memang mengajarkan itu, maka itu pasti ada. Wajib militer. Wamil banyak yang pindah ke negara lain. Diajeng nih kok nate wamil lah. Piye. Mas Wamil wanita militer. Nggih. Oh. Lah, mboten Wajib militer. Oh, tak pikir wanita militer. Jebolan. Wajibnya kan tidak Wajib militer. Enggak semua. Enggak ada lagi wamil. Dia yang wajib militer. militer. Wajib hamil. Oh lah, ada. Iya, Memang sudah kodrat. iya mesti ditinani sing gak hamil. Ya enggak tahu. Lanang ira. Sudah kodrat. Piye lho. Gimana lho? Iya, soalnya kan fenomena sekarang apalagi ya kaum tulang lunak kan miris saya LGBT Wah, mulai Nggih, Transgender. Nah itu saya miris sekali mau. Laki-laki pengen hamil ada. Terus Itu kan budaya dari luar. Dan di Indonesia kan dulu kan sangat tertutup, terkikis sama sekali sudah. tapi persoalan itu kita tidak bisa dengan lepas dengan sejarah daripada perjalanan manusia. Bahwa di zaman Nabi Lut itu juga sudah ada, Bos. Tetapi ini kan harus diminimalisir. Betul. Bagaimana kondisi sekarang menjadi lebih kan? Dan itu ada skenario pasti. Dan itu juga alat penjajahan. Alat penjajahan. Betul, ya. Penjajahan dalam bentuk baru. Betul. Nah ini kalau Bung Karno bilang nekolim Ya neokolonialisme dan imperialisme ini Mau. jadi Iya. Lah, niku sesuai dengan tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia dewan. Mana. Mencerdaskan kehidupan, mencerdaskan bangsa
Katanya mencerdaskan bangsa, tapi ternyata di bumi kita tercinta Indonesia ini justru yang lebih viral itu yang punya sensasional daripada cerdas bukan yang cerdas, yang pintar, yang bersensasi. Kenapa yang punya sensasi terkenal dan viral? Itu manfaat. Itu kenapa itu mau Kita harus kembali. Ada apa dengan Indonesia ini? Luar biasa. Luar biasa. Bar. Kita harus kembali bahwa negara tidak tinggal diam dalam persoalan ini. Kita harus meyakini negara tidak tinggal diam. Di dalam kebijakan pendidikan yang sekarang kita hadapi ini, kita sudah merdeka belajar, merdeka bicara, belajar merdeka, Masih belajar. Berarti 45 belum merdeka. Iya, berbicara tentang merdeka itu adalah aspek formal. Tetapi di dalam langkah-langkah suasana kebatinan, sudahkah Anda merasa merdeka? Sudahkah Anda merasa merdeka? Sudahkah Anda merasa merdeka? Belum. Karena merdeka adalah keseimbangan hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara yang dihimpun dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Sudahkah itu dilaksanakan? Kembali kepada rasa. Belum. bisa kakek HE yo. Kembali kepada rasa. Iya jebani. Kita ini belum merdeka dari kemiskinan. Satu contoh seperti itu. Jadi tetap bahwa pengertian ini tidak bisa kita pelintir-pelintir kalau kita memberikan sebuah asumsi negara yang merdeka, orang melihat multitafsir, bahasa bersayap. Akan tetapi kalau kita pahami betul ya sebagaimana tadi disampaikan. Itulah. Jadi tetap kembali kepada sebuah pemikiran bahwa negara tidak tinggal diam. Sekali lagi, negara tidak tinggal diam. Dengan kebijakan ini sekarang ijazah bukan jaminan. Oke. Betul. Lulusan perguruan tinggi bukan jaminan. Betul. Indeks prestasi luar biasa bukan jaminan. Jaminan itu BPKB sama saudara. Ini menteri loh yang ngomongnya. Ini menteri yang bicara. Benar itu, jaminan BPKB itu sudah jelas. BPKB di masalah kepegadaian langsung cair. Begitu memang. Angsuran. Luar biasa. Kalau terkait ini mau tadi pelintir itu kadang-kadang saya mengamati itu penting loh. Iya, pelintir itu penting karena apa? Membangun kritisme. Di pelintir itu kan jadi tampar jadi pemersatu. Ini Seperti pedut atau sok. Sapu itu sok itu ya. Itu kan ada pelintirannya, ada tali tamparnya. Gimana? Itu yang menyatukan. Harapannya? Aku bingung kok. Lah masa melintir akeh sing melintir dadi ra karo. Wah yo ora cabane karo kawan terus sing dibatek iki lho ngopo. Ngono. Itu batek yo katoke. Monggo kita kembali kepada sebuah pemikiran seni bahwa kita upayakan dalam begandring ini membawa sebuah dampak yang cukup positif bagi keberlanjutan pemahaman saudara-saudara kita para pemirsa. Dari kondisi itu maka bahwa melalui Netra Channel ini bahwa ini adalah sangat penting untuk membangun semangat nasionalisme melalui media seperti ini. Lalu kita lanjut. Nah ini kan juga nasionalisme. So pasti. Ini budaya. Iya. Budaya memang. Budaya Barat dan budaya Inggrisan ini. Ke Inggrisan ini gimana? Budaya Barat sama budaya Timur, Mas. tergantung daripada yang mensikapi saja. Loh, ini keseimbangan. Sejak kapan ada seimbang? Loh, ini balance. Lo timbangannya Ini katanya budaya dari barat yang Inggris. Nah ini kita netralisir pakai budaya. Masih Ada filternya ya. Iya. Masih difilter dulu. maksudnya budaya bangsa kita ini di atasnya budaya barat. Oh, cerdas sih. Cerdas ya. Iya. Sila gimana? Dari Samarina tadi. Memang banyak budaya kita yang dicuri ke sana. Ya, iya kan penetrasi budaya. Sebetulnya budaya kita di atas. Iya di atas. Itu bahkan Karena dia di atas mau sampai nggak kelihatan mau. kita yang gimana? Pemerintah tegas, tapi public figure kita malah mendorong hal-hal yang berbau bersifat menyerap budaya-budaya luar dan menyebarkan ke masyarakat. Contohnya ini istrinya pejabat keluar negeri beli tas harganya ratusan juta dari Paris. Nah, SBY ngono kuwi. Ya. Duit rupiah dibuang keluar negeri. Nah. Mana nasionalismenya? ngono kuwi. Wasu. Kok suaranya meduk ya? Ini kenapa
kenapa Sumira kok Sumira Mas Pito ya. Mas Pito ngomong kayak begitu. Itu fakta tuh. Memang betul mendu itu. Iya. Jadi harus digalakkan itu mereka itu semangat mencintai produk dalam negeri. Itu salah satu bentuk daripada rasa nasionalisme kita. Itu loh. Enak aja nih kok. Enak dalam bicara, dalam hal bicara. Prakteknya. Kalau sudah ada dalam satu persamuan yang luar biasa, yo akulah yang paling hebat. Akulah yang paling hebat. Lu yo diulangi lah titik-titik ya toh. Wong ngono udah dipisui. Pisui wae. Ya, memang begitu fenomenanya kan. Bahkan kadang anak-anak muda sekarang keracunan yang berpakaian minim lah, terus berlenggak-lenggok di jalan raya lah, melakukan tindakan-tindakan yang kurang sopan di publik, di umum lah. Dan mau dipatenkan lagi. Lah itu dipatenkan lagi, kan konyol. Ya, itulah namanya transformasi budaya yang tidak tepat pada sasarannya, betul. Esensinya yang harus kita cari sebetulnya bahwa kebebasan berkreasi adalah mutlak penting bagi rakyat kita, bagi bangsa kita, bagi generasi muda. Tetapi kebablasan itu yang harus sehingga ada penyaringnya. Apa penyaringnya? Kembali kepada pemahaman kita atas ideologi negara. Nah, itu tetap gitu. Monggo yang mau tidak berkenan gitu. Saringannya jebol kabeh. Nah, itu mau. Mergo apa? Ngaso sing tulodo. Hal mestinya memberi contoh. Yang dituladani sudah ndak. Ora iso dituladani. Iya, piye kalau dulu sekarang deh, zaman saya dulu sekolah ya, masih ada pelajaran PEP, pendidikan moral Pancasila, gitu kan? PSBB, sejarah bangsa kan. Sekarang kan udah nggak ada. Diganti apa? Berarti kan kita nggak ada dari pendidikan sendiri udah nggak ada ini. Nggak, kalau PSBB sudah diganti sama BPD. Apa Pak? PSBB diganti sama BPD sekarang. Kalau PMP itu kan pendidikan moral Pancasila. Tidak ada begitu sekarang. Pendidikan moral pemerintah. Jadi pemerintah yang harus kita didik untuk mencintai moralitas bangsa kita. Kalau rakyatnya sudah bermoral, saya yakin rakyat itu lebih tunduk kepada apa yang menjadikan cita-cita luhur kita. Tunduk sebenarnya dan berkeinginan menuju ke sana. Lo karek sing nyopir kok. Nah, iya kan nggih leres saestu. sing nyopir tok. Sing nyopir mbok oleh. Kendaraannya wis. Ya monggo, bagaimana kita menyikapinya? Ya kan niki napa Romo? Kalau nasionalisme itu luntur, artinya karena anak bangsa ini saling tidak percaya atau mau. Bagaimana cara membangkitkan rasa kepercayaan, saling percaya? Kalau dulu itu ada melalui pendidikan itu ada PSBB, yang targetnya adalah pembangunan karakter. Jadi targetnya adalah nation and character building. Tapi suasana politik tidak banyak begitu mengendaki dalam keberlanjutannya. Ini harus diteruskan. Nilai-nilai nation and character building harus masuk kurikulum. Di dalam sebarannya harus dikaitkan. Terkait politik itu kan berarti kita harus memilih dan dipilih. Iya. Nah kalau yang dipilih, kalau yang dipilih orang-orang kayak gitu tidak mementingkan kepentingan rakyat, terus piye mau? Ya itu tadi electoral thresholdnya itu 20%, bos. Sedangkan itu representatif, ya harus kita resapi sendiri, kita pahami, kita analisa sendiri. Tapi itu keputusan politik yang sudah diajukan di dalam hak pengujian kembali, ya juga tidak diterima dan harus berjalan 20%. Ada sebuah memberikan peluang keuntungan kepada partai politik yang besar. Apakah ini ada kecenderungan di suatu saat akan terus kristalisasi lagi menjadi hanya sekian partai politik? Itu juga belum tahu kita jawabannya. Sebab semakin banyak partai, semakin banyak biaya politik yang dikeluarkan oleh pemerintah, justru semakin tidak menciptakan ketentraman yang mengarah kepada suasana berbangsa dan bernegara. Di pemilu itu tidak perlu nyoblos sebenarnya. Nah terus piye? Tekan tombol dari rumah, pakai ini, pakai gadget, sudah selesai. Ayo diganti Pak. Dan seperti quick count gitu ya. Cuman persoalan yang ada di Papua, bos. Nah kan begini tuh mau. Kita ngapain nyoblos juga? Nyatanya sudah ada yang menang kok. Sebelum pemilu coblosnya sudah ada yang menang. Itu hebatnya. Iki mau lah awakmu ngomong nih.
karek nutar nutur. Iya. Nah, kita terus menutar nutur. Nek Papua piye dene langsung alung rasa nyoblos gitu. Tapi kita harus menggunakan hak kita. Satu, menggunakan hak kita. Apakah hak kita datang ke TPS? Betul. Soal nyoblos tidak nyoblos, you sudah melaksanakan tugas. Betul. Tapi kalau nggak Kewajiban saudara sebagai warga negara turut serta. masih nggak kayak dunia. Oh iya bos, harus begitu. Nggak bisa. Ini mencintai negara, mencintai negara harus datang ke TPS, mewujudkan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Jadi kembali lagi kawan dan sahabat, saudara-saudaraku yang tercinta, dalam persoalan semacam ini kita kembali kepada arah perjuangan bangsa kita. Dalam kondisi saat ini dengan kemajuan teknologi informasi, teknologi digital, maka pembangunan karakter itu penting sekali. National karakter penting mutlak harus dilakukan dalam kurikulum. Masuk Dalam kurikulum. apa demi? Setuju mau kalau Jadi negara ini harus kita lanjutkan atau gimana mau? harus dilanjutkan. Lanjutkan kemana? Iki mau ngerti pendidikan nih saka dasar kudu wis ana nation building to Kang. Ya, sekarang kan Aku setuju. Setuju. Nation building ini berarti gedungnya gedung nasional. Nation and karakter building. Nah, itu loh yang bener itu. Kuwi titik tolak nasionalisme, patriotisme saka Nation karakter building. ngono. Itu hanya di kantongnya pejabat saja. Saat ini. Ya kita menduga mudah-mudahan bisa. Kudu iso nglakoni kaya ngono. Nah, Mosok. kalau tidak ya kembali kepada diri kita sendirilah. Sudah mulai belajar menuju ke sana dengan segala kekurangannya. Ya. Kita harus akui dengan segala kekurangannya karena kita tidak punya banyak fasilitas untuk seperti itu. Kita hanya ingin menjadi manusia yang bicara tentang idealisme. Idealnya begini, idealnya begini. Terpulang kepada keputusan politik para penyelenggara negara dengan sudah mengkantongi nilai-nilai national character building. Nah, kuwi. Sehingga saat ini kita yang 77 tahun ini logonya kita itu ada tulisan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat sampai selanjutnya. Dari 77 tahun kita merdeka, tetap harus kita laksanakan national character building dalam dunia pendidikan dengan segala kebijakan politik pemerintah, penyelenggara pemerintahan, penyelenggara negara. Terima kasih.